Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan paling menyedihkan bagi ribuan buruh PT Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kalau meminjam bahasa dari gerakan mahasiswa ini adalah Ramadan yang gelap, gitu ya. Setelah puluhan tahun bekerja di pabrik tekstil terbesar di Indonesia itu, mereka itu harus menghadapi kenyataan pahit di PHK dan terhitung mulai besok tanggal 1 Maret 2025 ketika sebagian besar dari umat Islam menjalankan puasa Ramadan itu mereka betul-betul harus mengencangkan ikat pinggang, betul-betul harus puasa betul karena ya mereka tidak punya lagi pekerjaan. Padahal kan harapan mereka ini sempat membuncah ketika Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, ini dulu dikenal sebagai Jokowi Mania, ini belakangan berubah menjadi Prabowo Mania, itu memastikan mereka tidak akan di PHK. Immanuel Ebenezer ini sempat dielulukan oleh para karyawan Sritek karena di tengah ketidakpastian itu dia datang sebagai malaikat penyelamat, tampil sebagai pahlawan dengan menyatakan negara hadir dan negara itu bisa memaksa agar kurator tidak melakukan PHK. Jadi sekali lagi bukan hanya Ramadan ini yang jadi gelap bahkan kelam gitu, karena mereka juga harus bersiap menghadapi hari raya nanti, boro-boro memperoleh THR ya. Gaji pun mereka tidak lagi punya. Ini benar-benar luar biasa itu situasinya ya. Walaupun pemerintah menyatakan bahwa akan mencarikan tempat kerja buat mereka, tapi lapangan kerja apa yang bisa menampung sampai lebih dari 10.000 karyawan Sritek yang di PHK itu? Nasib yang sama itu juga bisa menimpa ribuan. Kan ini kalau ojol ini bisa ratusan ribu ya, para driver ojol yang berharap tahun ini mereka bisa mendapatkan THR. Wakil Menteri Tenaga Kerja lagi-lagi ya, ini Immanuel Ebenezer kan ketika bertemu dengan wartawan pada aksi unjuk rasa tanggal 17 Februari kemarin, dia juga menyatakan negara itu harus hadir dan negara itu bisa memaksa operator untuk memberikan THR. Namun para operator ini ya, kalau di Indonesia yang besar kan Gojek dan juga Grab itu berkelit karena mereka memang aturannya tidak ada. Mereka ini para driver ojol ini kan bukan termasuk karyawan dengan perjanjian waktu kerja tertentu atau yang dikenal PWKT, tetapi mitra. Jadi tidak ada kewajiban operator untuk memberi THR. Bagaimana caranya itu? Pemerintah memaksa ya, karena aturannya itu tidak ada. Jadi sebenarnya batasnya ya hanya imbauan, tapi kalau namanya imbauan kan nggak ada kewajiban. Nah ini hari ini itu ribuan karyawan dari PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek itu ya harus menerima kenyataan pahit karena mereka diberitahu bahwa mereka di PHK secara massal, dan di antara mereka itu banyak yang telah bekerja sampai puluhan tahun. Ada yang saya baca itu sampai 25 tahun di perusahaan tekstil itu. Ini memang perusahaan tekstil raksasa dan mungkin orang tidak pernah bisa membayangkan bahwa raksasa begitu bisa limbung bahkan kemudian tumbang. Perusahaan yang berada di Sukoharjo itu mulai besok ya tanggal 1 Maret 2025 itu resmi akan tutup dengan kondisi pilot, dan ini dampaknya sebanyak 10.669 buruh Sritek itu kehilangan pekerjaan. Karena ini kan Sritek ini bukan hanya Sritek ini ya, mereka punya grup ya. Ini kan Sritek sendiri itu kan buruhnya atau karyawannya itu sampai 8.504 orang. Kemudian ada beberapa anak perusahaan yang juga mengalami nasib serupa. Misalnya karyawan PT Prima Yuda Boyolali itu 956 orang. Kemudian ada yang lebih kecil jumlahnya 40 karyawan PT Sinar Pancajaya di Semarang. Kemudian ada 104 karyawan PT Bitratek di Semarang. Nah, yang memutuskan itu bukan lagi pemilik usahanya, bukan pemilik modalnya lagi, tapi ini adalah keputusan dari tempurator. Karena kan ini PT Sri Rezeki Isman atau Sritek ini dinyatakan pilot gitu, tidak bisa membayar utangnya, dan kemudian ditangani oleh tim kurator. Nah, tim kurator itu rupanya ya mereka berdasarkan undang-undang itu mereka berwenang melakukan PHK. Ini diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini udah bukan lagi masuk ke undang-undang
tenaga kerja ya, ini soal undang-undang yang berbeda lagi. Jadi dari surat resmi yang diterima oleh karyawan itu dari kurator disebutkan bahwa perusahaan dalam kondisi pilot sehingga hubungan kerja harus diputuskan. Karena itu kemudian kurator itu memberitahu ya, suratnya seperti itu ya, kepada nama-nama karyawan PT Sri Rezeki Isman Tbk, ada daftarnya terlampir. Kemudian sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi pemutusan hubungan kerja dikarenakan perusahaan dalam kondisi pilot. Nah, bagaimana respon dari Menteri Tenaga Kerja? Maksud saya Wakil Menteri Tenaga Kerja, karena kan dia yang waktu itu menjanjikan bahwa ini tidak akan ada PHK. Ya, dia tetap menyatakan bahwa itu akan membela hak-hak buruh Sritek yang akan di PHK. Jadi hak-hak buruh lagi ya, bukan PHK-nya ya. Kemenaker, kata Emmanuel Ebenezer, itu akan terus berkoordinasi dengan manajemen Sritek, dan katanya Kemenaker dijadwalkan bertemu dengan Serikat Pekerja Sritek itu hari ini gitu ya. Itu waktu sebelum setelah dinyatakan PHK itu ya. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritek gitu, kata Nol. Ini hari Jumat ya. Ini ngomongnya hari ini ya. Kata dia, sesuai dengan aturan undang-undang, jika perusahaan sudah diputus pilot oleh Hakim Pengadilan Niaga, ya kendali perusahaan itu bukan lagi pemilik perusahaan, tapi menjadi kewenangan kurator. Dan itu, kata Noel, mau tidak mau harus dipenuhi. Padahal kata Noel itu Kemenaker dan manajemen itu sudah berusaha maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun katanya justru kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga memutuskan opsi Sritek itu di PHK. Ini artinya sebenarnya ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Tidak bisa seperti sebelumnya dia menyatakan gagah ada kewenangan memaksa untuk tidak dilakukan PHK. Sekarang yang bisa dilakukan oleh Kemenaker itu adalah menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jelas pernyataan dari Wamenaker itu berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya ya, yang lantang menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam dan bakal mati-matian mempertahankan kelangsungan Sritek dan pekerjanya. Itu pada waktu itu bulan lalu ya, tanggal 8 Januari 2025. Noel itu malah meminta Serikat Pekerja menyerahkan sepenuhnya masalah Sritek itu ke pemerintah. Ya, setelah itu waktu itu kan ada putusan pilot dari Pengadilan Niaga Semarang, dan kemudian ini kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan waktu itu gagah sekali loh Noel itu menyatakan pemerintah akan menjamin untuk keberlangsungan PT Sritek tetap berjalan. Memang ini agak aneh ya pada waktu itu, kenapa dia berani sekali menyatakan seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini sudah retorika, sekedar dia ini menghidupkan kembali harapan atau dari para buruh, atau ketidaktahuan dia tentang aturan perundang-undangan gitu. Karena itu pada waktu itu Noel meminta mereka para serikat pekerja ini jangan usah unjuk rasa lah. Kata dia, serahkan pada dia, dan kemudian diminta oleh para karyawan itu untuk mengurungkan aksi unjuk rasanya. Tapi dia sendiri pada waktu itu sempat membocorkan bahwa akan ada kabar baik terkait keberlangsungan PT Sritek. Tapi ketika ditanya apa kabar baik itu, dia waktu itu dia nggak berani menyatakannya. Pokoknya kata dia, dengan saya hadir di sini negara itu hadir. Kan keren banget ya. Dan sifatnya negara bisa memaksa ke kurator. Artinya mereka harus hati-hati. Ternyata sekarang nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Waktu itu keren kok memang Noel itu menyatakan pokoknya tidak ada opsi PHK, pokoknya dia fokus kami buruh tidak ada di PHK, skema kami tetap tidak ada di PHK, karena kata dia soal nasib rakyat itu tidak ada ruang bagi negosiasi. Top banget deh kalau itu memang bisa dipenuhi. Ternyata apa yang terjadi sekarang? Lebih dari 10.000, tepatnya 10.669 buruh itu karyawan itu di PHK. Dan kalau kemudian seperti saya sebut tadi, pemerintah akan mencarikan pekerjaan ini terutama di pabrik-pabrik yang ada yang di kawasan Sukoharjo, kan kita semua tahu bahwa nasib dari perusahaan tekstil ini sekarang semua sudah tumbang kempis gitu. Ini Sritek ini kan salah satu raksasa saja tumbang, walaupun tumbangnya kalau Sritek ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan tekstil lain ini karena dia tidak bisa membayar utang. Tapi tetap saja bahwa dunia tekstil di Indonesia itu memang sedang megap-megap. Jadi bagaimana mungkin pemerintah bisa menjanjikan bahwa mereka ini lebih dari 10.000 orang ini bisa ditampung di pabrik-pabrik yang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan nasib ojol? Ini beda sih kasusnya dengan Sritek. Kalau ini soal unjuk rasa ya, sebelumnya bahwa mereka menuntut untuk diberikan THR. Pada waktu itu yang menerima itu adalah Wamenakernya Yasirli dan Emmanuel Ebenezer. Waktu itu lesehan. Kalau Pak Yasirli ini masih normatif, dia memahami bahwa soal THR itu sudah menjadi budaya di bangsa Indonesia itu. Jadi mereka akan dibicarakan itu dengan para operator. Tapi Emmanuel Ebenezer pada waktu itu dia bilang nggak bisa, bahwa negara itu harus bisa memaksa para operator itu untuk memberikan THR. Saya pada waktu itu bingung juga, apa dasarnya ya negara itu bisa memaksa?
Karena kalau tidak ada aturan perundang-undangannya kan nggak bisa memaksa. Dan kalau pemerintah bisa memaksa, itu bisa dilawan oleh para pengusaha, para aplikator ini. Dan kalau toh misalnya tetap memaksakan, kan ini jelas Indonesia itu menjadi negara yang akan ditinggalkan oleh para investor. Karena pemerintahnya gayanya seperti preman, main nggak ada aturannya tapi memaksakan itu gitu. Walaupun dasarnya itu atas nama kepentingan dari para driver ojol. Dalam soal ini saya kira kita semua sepakat lah ya bahwa keinginan pemerintah untuk melindungi itu bagus. Tapi kalau kemudian bicara negara mau memaksa tapi aturannya nggak ada, gimana ceritanya itu? Nah, hari ini saya mau baca juga Immanuel Ebenezer itu menyatakan pihak pemerintah itu masih mematangkan sejumlah pembahasan serta negosiasi bersama pemerintah dan aplikator sehingga keputusan akhirnya masih memerlukan waktu. Yang jelas secepatnya lah kata dia, pokoknya kan target kita itu ya dalam 2 minggu atau seminggu ini. Masih banyak yang kita negosiasikan kata Noel itu ketika dia diwawancarai CNN Indonesia. Noel memastikan pemerintah berupaya memberikan senyuman untuk pengemudi ojek online saat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan membawa kabar baik. Semoga ada hasil yang bisa membuat kawan-kawan driver ojol itu sedikit tersenyum lah ya. Doain aja karena kan ini perjuangan kita. Yang pasti ujungnya dapat hal yang positif lah. Kawan-kawan driver lah, ini kan mereka bayangkan hampir 10 tahun mereka tidak dapat THR. Bagaimana sikap dari para aplikator ini? Saya membaca pernyataan dari Chief of Public Affairs Grab Indonesia, misalnya Tirza Manusami, yang menyatakan bahwa memang betul Grab itu berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan soal pemberian BHR, disebutnya bukan THR ya. Ini bantuan hari raya buat mitra pengemudi. Saat ini katanya kami terus berkoordinasi secara konsisten dengan para pemangku kepentingan, termasuk memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan diskusi wacana pemberian bantuan hari raya untuk mitra pengemudi. Sekali lagi bukan THR yang ini bantuan hari raya, dan pada waktu itu yang disebut bantuan hari raya itu biasanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, misalnya diskon dan sebagainya. Jadi bukan seperti yang dibayangkan oleh Noel, itu harus diberikan cash atau THR sama seperti yang diterima oleh para karyawan-karyawan lainnya gitu. Secara halus kemudian Grab ini menyatakan ya pemerintah itu harusnya bersikap seimbang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang regulasi yang akan diterbitkan. Ya, ini karena apa? Karena kalau aturannya itu tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri, ekonomi informal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, ya itu bisa berbahaya itu ya. Ini memang jangan sampai ini kasus ini omon-omon lagi, walaupun saya mesti ngomong jujur ini ya. Saya kok tidak yakin itu bahwa pemerintah itu bisa akhirnya memaksa. Kalau memaksa pasti tidak bisa. Yang terjadi adalah negosiasi-negosiasi, tapi sekali lagi tentu jangan diharapkan seperti THR yang diterima oleh karyawan-karyawan lain, karena ini kan banyak sekali mereka ini kan seperti saya sebut tadi kan, kalau sampai ribuan semua itu diberikan THR, bagaimana caranya, bagaimana penilaiannya, karena ada yang rajin, sangat rajin, ada yang tidak, bahkan ada yang lebih punya akun di lebih dari 2 aplikator. Itu saya kira biasa banget itu di kalangan para ojol ini ya, karena mana yang ramai duluan mereka aktifkan yang itu. Apa sih yang sebenarnya kita garis bawahi? Satu, bahwa semangat dari pemerintah untuk membela mereka-mereka yang lemah, para karyawan, para mitra ojol, driver ini bagus gitu. Tapi kemudian jangan narasinya yang bombastis, karena kalau kemudian tidak terwujud ini kan nanti dibilangin omon-omon saja. Yang kasihan kan presidennya ini, dan Pak Presidennya dibilang omon-omon, sekarang ternyata para pembantunya, wakil pembantu ya, wakil menteri itu juga ternyata omon-omon juga. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.